Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Indonesia akan hancur dan juga lenyap. Dendam sang penakluk, di mana terlihat dalam buku Dendam Sejarah Hubelaihan di Tanah Jawa. Cina tetap eksis sebagai penakluk sekalipun cuaca berubah. Mereka memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tzu. Seni perang politik itu bisnis dan bisnis itu perang. Sun Tzu menulis, serang mereka di saat mereka tak terduga, di saat mereka lengah, haluslah agar kau tak terlihat, misteriuslah agar kau tak teraba, maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan. Semua orang berkata menang di medan tempur, yaitu baik, padahal sejatinya tidak. Jenderal yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa bertempur itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri daripada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran. Pasca pelengseran Soeharto dengan dalih masuk ke alam reformasi, semua tembok pengamanan negara satu persatu runtuh dan jebol. Di era B.J. Habibie, lahir instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Sebuah keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Timur Timur lepas dengan pengorbanan 3.372 prajurit TNI dan perjuangan rakyat. Semuanya sia-sia. Di masa pemerintahan Gus Dur, lahir keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang etnis Cina merayakan pesta agama dan menggunakan huruf-huruf Cina. Di saat Presiden Megawati lahir, keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002 tentang Imlek menjadi hari libur nasional. Pada poin B disebutkan bahwa tahun baru Imlek merupakan tradisi masyarakat Cina yang dirayakan turun-menurun di berbagai wilayah di Indonesia. Di masa Presiden SBY lahir keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor surat edaran 6 Preskap 6 1967 mencabut sebutan Cina menjadi Tionghoa. Sebutan menjadi orang atau komunitas Tionghoa, juga mengubah sebutan Republik Rakyat Cina menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Sampailah pada puncaknya era Presiden Jokowi dengan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang asli kemudian berubah. Serbuan Cina sesuai dengan ajaran Sun Tzu telah sampai pada jantung pusat kekuasaan negara. Perjalanannya, bangsa dengan susah payah telah dijalani dan diperjuangkan selama ini, hari ini berakhir. Hak indigenous people telah dilanggar, prinsip dan teori tentang terjadinya sebuah negara yang dikenal dengan trilogi pribumisme sudah dihancurkan dan sudah tiada. Tidak lagi diakuinya pribumi sebagai pendiri dan pemilik negara, pasca Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli, diganti dengan calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia. Sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Mimpi Hubelaihan pada abad 13 telah sampai waktunya. Pada abad itu mereka mengerahkan ribuan kapal dan gagal. Saat ini cukup dengan cara menjinakkan barongsai dengan modal angpau, sedikit skenario sampailah pada waktunya Cina untuk menguasai negara Indonesia. Indikasi kuat Cina akan memindahkan ibu kota tampaknya tanpa perlawanan, bahkan Presiden dengan seluruh kekuatannya dengan semangat, mewujudkannya dengan ugal-ugalan. Tidak menyadari ini hakikatnya adalah perang rakyat Indonesia dengan RRC, dan Indonesia sudah terkooptasi perangkap One Belt One Road Cina. Terungkap, Cina sengaja beri utang besar agar Indonesia tidak mampu bayar sehingga bisa dimiliki asetnya. Lembaga riset iData membeberkan negara-negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina dan ternyata Indonesia masuk ke dalam daftarnya. Besarannya pun juga fantastis, mencapai 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Tumpukan utang dari sejumlah negara ini mengungkapkan bahwa ambisi Cina untuk membuat jalur sutra baru melalui proyek Belt and Road Initiative
dalam hasil riset data yang dirilis akhir September. Nama Indonesia termasuk ke dalamnya. Indonesia juga disebut memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar 266 triliun rupiah atau setara dengan 1,6% dari produk domestik bruto Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan bahwa utang Cina ini difasilitasi oleh negara. Kenapa utangnya sangat besar sekali? Rizal Ramli mengatakan, Cina ini sengaja memberikan utang besar agar kita nggak mampu bayar, sehingga bisa memiliki asetnya. Hal ini disampaikan oleh Rizal Ramli di TV One pada Rabu 6 Oktober. Di luar utang tersembunyi ini, Indonesia ternyata juga menerima pinjaman yang setara 4,42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 63 triliun rupiah pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance. Selain itu juga tercatat pinjaman sebesar 29,96 miliar dolar Amerika atau setara dengan 427 triliun rupiah. Pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi, kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak, utang kita makin besar dan membengkak, tidak terkendali. Hari ini untuk bayar utang pokoknya aja udah 300 triliun rupiah. Untuk bayar bunganya aja udah hampir 370 triliun. Begitu ungkap Rizal Ramli. Menurutnya perekonomian Indonesia sudah ada pada titik nadir, terlebih dengan model bisnis perusahaan BUMN Cina yang sengaja menggelontorkan pinjaman yang super besar agar negara-negara peminjam tidak mampu untuk membayarnya. Dengan begitu saat utang jatuh tempo, Cina dapat mengklaim aset-aset milik negara dan juga BUMN. Saat ini sudah 6.625 triliun rupiah utang Indonesia diprediksi akan naik lagi 41%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu memperkirakan bahwa utang pemerintah Indonesia berpotensi kembali naik menjadi 41% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Saat ini utang pemerintah mencapai 6.625,43 triliun rupiah pada Agustus 2021, setara 40,84% dari PDB Indonesia, dan diprediksi utang pemerintah akan naik lagi mencapai 41% dari PDB. Begitu kata Febrio pada hari Sabtu 2 Oktober. Kendati demikian, kata Febrio, masalah utang pemerintah terhitung aman. Menurutnya utang mungkin akan naik ke 41% dan 42%, tetapi setelah itu fiskal defisit pada level 3% akan membuat level utang tidak akan naik lagi. Kita tahu kita butuh, tapi tidak ugal-ugalan. Kita jaga benar, kita hitung benar berapa yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu, Febrio juga memastikan pihaknya akan menekan defisit fiskal sebesar 3% pada tahun 2023. Adapun hingga Agustus 2021, posisi defisit fiskal berada pada angka 2,32% dari PDB. Sementara itu, lanjut Febrio, pemerintah juga tetap menerapkan PPKM dan juga protokol kesehatan yang ketat sehingga penanganan penyebaran virus COVID-19 dapat ditangani dengan cepat dan perekonomian bisa cepat pulih kembali. Mulai dari pemerintah, aparat, sampai dengan masyarakat bahu-membahu menurunkan COVID-19 sangat cepat, dan ini luar biasa pencapaian yang kita dapatkan sebagai bangsa. Banyak negara yang belum bisa, begitu ujarnya.